Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amar, jurusan KPI 6A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggerakan dakwah. Penggerakan dakwah atau taujih merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana dakwah akan terrealisir, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motiving secara implisit berarti bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi. Agar fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi. Dakwah usaha agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima baik tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk ditetapkan, memperlakukan secara baik bawahan, dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Ada beberapa poin dari proses penggerakan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan dakwah, yaitu yang pertama, pemberian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yakni movere, yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi sendiri ialah memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, serta memberikan penghargaan. Masalah pokok dalam motivasi ialah mencari cara yang terbaik agar para pekerja dapat selalu berprestasi tinggi untuk kepentingan organisasi. Sedangkan dalam istilah manajemen, motivasi adalah suatu proses psikologis yang mendorong perilaku orang-orang agar tertuju ke arah tertentu. Motivasi sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, akan tetapi ia juga sulit dirasakan karena disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu motivasi dikatakan penting, important subject, karena berkaitan dengan peran pemimpin dengan bawahannya. Motivasi sebagai sesuatu yang sulit, puzzling subject, karena motivasi itu sendiri tidak biasa diamati dan diukur secara pasti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya motivasi, yaitu adanya proses interaksi kerjasama antara pemimpin dan bawahan dengan kolega atau batas dari pimpinan itu sendiri. Terjadinya proses interaksi antara bawahan dan orang lain yang diperhatikan. Adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota dengan latar belakang dan dengan dorongan yang berbeda-beda. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan, decision making, pengambilan keputusan, merupakan tindakan yang penting dan mendasar dalam sebuah organisasi. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu langkah manajer yang bijaksana untuk memilih dari berbagai alternatif yang ditempuh. Dalam istilah manajemen, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai the process of identifying and choosing alternative course of action in manner appropriate to the demands of the situation.
proses identifikasi dan pengambilan alternatif tindakan yang sesuai dengan tuntutan, memberikan informasi secara komprehensif semua fungsi manajerial dakwah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.